Info terbaru di ASN News kali ini terkait dengan hasil sidang MK ketiga. Peralihan status P3K menjadi PNS ditolak MK di sidang ketiga ini. Lalu bagaimana untuk selanjutannya dan apa penyebabnya? Lalu langkah selanjutnya bagaimana terkait dengan peralihan status P3K menjadi PNS? Berikut langsung ada ulasan lengkapnya. Ubah status P3K 2026 menjadi PNS ditolak MK. Berikut penjelasan dan putusannya. Mahkamah Konstitusi atau MK tidak menerima permohonan uji materi UU ASN tahun 2023 terkait dengan perbedaan status antara PNS dan P3K. Dalam putusan 84 PUU 24/2026, Mahkamah menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena dinilai tidak jelas serta mengandung pertentangan internal dalam argumentasi yang diajukan oleh pemohon. Terkait dengan informasi, ya sahabat-sahabat, kedua petitum tersebut tidak hanya tumpang tindih tetapi juga saling menegasikan, ujar Saldi saat berdasarkan pertimbangan putusan seperti dikutip dari Kompas Kamis 30 April 2026. Selain itu, Mahkamah juga menilai bahwa permohonan gagal menyusun argumentasi yang memadai untuk menunjukkan adanya pertentangan norma dalam Undang-Undang ASN terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menilai norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 diperlukan argumentasi yang komprehensif sebagai dasar yang jelas dalam posita, ujarnya. Mahkamah juga menemukan adanya ketidaksinkronan antara posita dan petitum yang diajukan pemohon. Di satu sisi, permohonan meminta agar tidak ada lagi pembedaan status antara PNS dan P3K dalam pengisian jabatan ASN. Jadi ada ini ya sahabat-sahabat. Di sisi lain, pemohon tetap meminta adanya penegasan terkait kesetaraan kesempatan bagi P3K yang dinilai bertentangan dengan permintaan sebelumnya. Jadi yang menyebabkan kenapa ditolak oleh MK ini ya sahabat-sahabat yang saya tebal biru. Pemohon meminta agar tidak ada lagi perbedaan antara status PNS dan P3K dalam pengisian jabatan ASN, namun pemohon tetap minta adanya penegasan terkait kesetaraan. Jadi tidak ada perbedaan, kan sebetulnya sudah setara seperti itu ya sahabat-sahabat. Jadi ini bertentangan menurut dari MK. Jadi bagaimana langkah selanjutnya? Saya yakin untuk fine ini dari pemohon uji materi diajukan oleh Fain yang dibagi oleh Ketua Umum Yumnawati dan Wakil Ketua 1 Supriaman, ini nanti akan menggodok lagi terkait dengan ajuan kesetaraan P3K dan PNS khususnya untuk peralihan status P3K menjadi PNS ini di sidang keempat. Jadi sahabat-sahabat terus dukung informasi terkait dengan peralihan status P3K menjadi PNS khususnya untuk sahabat-sahabat P3K agar nanti kita bisa mendapatkan pensiunan yang sama persis dengan PNS dan kita juga dialihkan menjadi PNS. Mudah-mudahan perjuangan ini tidak pantang menyerah dan tidak menyurutkan motivasi kita sahabat-sahabat untuk penolakan MK di sidang ketiga ini, malah akan menambah semangat lagi agar nanti kita bisa terus memperjuangkan nasib P3K ini agar bisa menjadi PNS dan bisa mendapatkan pensiunan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.